Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Srikandi ingin mempresentasikan UAS praktek pemrograman yang saya buat. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan langsung pada bagian baris pertama. Pada bagian baris pertama, yaitu terdapat komentar. Komentar ini tidak dideklarasikan. Komentar ini hanya berfungsi untuk sebagai penanda agar memudahkan kita dalam membuat program. Kemudian pada bagian baris kedua, kalimat yang diawali dengan tanda pagar adalah proprosesor direktif, bukan merupakan baris kode yang dieksekusi, tetapi indikasi untuk compiler. Include adalah salah satu pengarah proprosesor direktif yang tersedia pada C++. Preprosesor selalu dijalankan terlebih dahulu pada saat proses kompilasi terjadi. Bentuk umumnya yaitu seperti ini: include iostream atau include nama library. Tidak diakhiri dengan tanda semikolon, yaitu tanda seperti ini, karena bentuk tersebut bukanlah suatu bentuk pernyataan, tetapi merupakan preprosesor direktif. Kemudian fungsi dari iostream. Iostream digunakan untuk menampilkan perintah sin, cout, endl, ends, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada fungsi include string. Fungsi ini merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menanggani string ataupun substring. Fungsi-fungsi dalam library string antara lain strcp, strncp, strcat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada using namespace std. Using namespace std digunakan untuk memanggil namespace yang memiliki nama std. Namespace std merupakan standar namespace dari C++ yang dapat kita gunakan untuk memanggil kelas atau objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Kemudian pada baris ini itu ada int main. Int main merupakan fungsi atau function utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Tidak akan ada function yang otomatis dibaca oleh kompilator kecuali fungsi utama int main. Fungsi utama bagaikan sebuah kepala dari sebuah program yang mengatur arah kompilator. Kemudian int dalam fungsi utama adalah sebuah return type integer. Dalam peraturan C++, fungsi utama memang harus menggunakan return type integer dan tepat setelah identifier atau identitas. Main terdapat sepasang tanda kurung, itu merupakan tempat di mana kita dapat mengisi parameter untuk function. Tetapi dalam fungsi utama hal itu tidak dibutuhkan dan dibiarkan dalam keadaan kosong seperti ini. Kemudian di sini ada tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini merupakan sebuah blok pembuka. Blok pembuka memiliki sebuah pasangan yang dinamakan blok penutup. Kedua blok tersebut menyatakan bahwa kode yang diapit oleh mereka adalah satu ruang lingkup atau scope, dan menyatakan bahwa semua kode di dalam blok tersebut merupakan definisi dari fungsi utama. Kemudian di sini ada char. Char adalah tipe data, sedangkan spesifikasi jawab ini adalah variabel. Isi program akan meminta inputan dari user untuk menampilkannya kembali. Kemudian ini tanda titik koma ini merupakan tanda semikolon yang berfungsi untuk mengakhiri sebuah pernyataan. Setiap pernyataan harus diakhiri dengan sebuah tanda semikolon. Kemudian ini merupakan penggunaan array. Kemudian di sini saya akan menjelaskan pada ini merupakan untuk ditampilkan pada bagian kepala nantinya. Di sini ada kata-kata tambahan dan di sini ada
seot. Fungsi seot adalah salah satu fungsi pemrograman C++ yang bertujuan untuk menampilkan pesan ke standar output, yaitu ke monitor. Pengertian lainnya, fungsi seot adalah fungsi dalam C++ yang digunakan untuk mencetak sebuah output. Untuk operator kode seot menggunakan tanda kurang dari 2 kali. Kemudian sin berfungsi untuk sin merupakan kebalikan dari seot yang digunakan untuk memasukkan data dari standar input. Dan pada fungsi sin ini menggunakan operator tanda lebih dari 2 kali. Jadi bahasa sederhananya untuk membedakan fungsi sin dan seot adalah fungsi sin itu memasukkan input, kalau fungsi seot adalah menampilkan output. Kemudian kode digunakan sin adalah tanda lebih dari 2 kali, sedangkan seot menggunakan tanda kurang dari 2 kali. Kemudian di sini ada tanda kemudian di sini ada ENDL. ENDL ini berfungsi untuk membuat garis baru. Ibaratnya agar jika dia di dalam pemrograman tersebut, jika kita menulis di sini misalkan tanpa menggunakan ENDL, maka dia tidak akan ada baris putus seperti ini, maka dibuatlah ENDL atau garis baru. Kemudian di sini ini adalah yang berfungsi berikut daftar laptop yang ada di toko kami. Jadi ada sekitar 7 buah yang akan ditampilkan nanti, yaitu seperti ini. Kemudian untuk melihat spesifikasi laptop, masukkan angka yang sesuai dengan nomor. Nanti akan kita inputkan angka yang sesuai dengan ini, akan diinputkan ke sini. Nah, jika misalkan kita input 1, maka akan keluar penjelasan yang spesifikasi laptop yang nomor 1. Jadi di sini menggunakan Sweetcase. Sweetcase ini adalah percabangan kode program di mana kita membandingkan isi sebuah variabel dengan nilai. Jika proses perbandingan tersebut menghasilkan true, maka blok kode program akan diproses. Kondisi Sweetcase terdiri dari 2 bagian, yakni perintah sweet di mana terdapat nama variabel yang akan diperiksa serta 1 atau lebih perintah case untuk setiap nilai yang akan diperiksa. Jika isi dari nama variabel sama dengan salah satu nilai ini, maka blok kode program akan dijalankan. Jika ternyata tidak ada kondisi case yang terpenuhi, blok default di baris paling bawahlah yang akan dijalankan. Yaitu seperti ini, yang barisan default yang akan dijalankan, yang paling bawah. Kemudian nah di sini nanti Sweetcase, dan di sini nanti jadi ini merupakan bagian jadi Sweetcase ini saya gunakan untuk menampilkan bagian spesifikasi laptop. Kemudian di sini ada if ini fungsi else if ini berfungsi untuk yaitu untuk membuat fungsi lain seperti fungsi if, seperti pernyataan tambahan atau fungsi pernyataan kedua jika fungsi if tidak memenuhi syarat. Else if biasanya digunakan untuk membuat program yang membutuhkan persyaratan tertentu dan berbeda-beda. Nah, seperti ini else if. Jadi ini nanti akan menampilkan hasil dari ini. Misalnya kita sudah menginput nama, sudah menginput alamat, maka akan ditampilkan di sini nantinya di bagian if. Ya, saya akan menjelaskan bagian ini. Nah, jika if jawab sama dengan y, ini tanda 2 ini berfungsi untuk bahwa y dengan y besar dengan y kecil itu sama, nanti dia akan mengeksekusi nanti. Tapi dia, jika kita gunakan selain dari perintah y ini, y maupun y besar maupun y kecil ini, maka dia akan mengulang kembali tampilannya gitu, yaitu go to awal.
Nah, jadi saya akan melanjutkan if jika if harga. Jadi ini merupakan, nanti kan kita kan sudah masukkan nama, masukkan alamat, masukkan email, maka akan ditampilkan di sini. Kemudian kemudian seot ini. Jadi ini seot merupakan hanya sebagai penambah terima kasih telah berbelanja di toko kami. Kemudian di sini ada return note. Jadi return ini menyatakan hasil keluaran dari fungsi main adalah 0. Pada C++, return 0 dalam main menyatakan bahwa program berakhir dengan normal. Kemudian ini ada tanda kurung kurawal penutup. Baiklah, kita akan mencoba untuk melihat hasil program yang kita buat tadi, yaitu dengan compile execute. Nah, ini yang seot yang kita buat tadi. Nah, ini kemudian berikut daftar laptop yang ada di toko kami. Nah, jadi sekitar 7 buah suitcase yang saya buat tadi. Nah, jadi kita misalkan kita akan memilihkan nomor 1, enter, yang Aspiro. Jadi laptop yang Anda pilih adalah yang nomor 1 ini kan penjelasannya, dengan harga 6 juta dengan ukuran spesifikasi sebagai berikut. Ukuran layar 14 inci, RAM 4TB, kartu grafis Intel, OS Windows 10. Jadi apakah Anda ingin melanjutkan pembayaran? Nah, jadi kan ada, dan di sini tadi kita gunakan fungsi else if. Nah, jadi kita lanjutkan ke ya. Jadi masukkan nama. Ini merupakan tadi fungsi if. Kemudian masukkan alamat. Kemudian email. Kemudian enter. Masukkan harga. Nah, maka di sini akan ditampilkan total pembayaran, biodata pembeli. Nah, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kata yang kurang sopan, saya mohon diperbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.